Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Baharwala. Dan saya ini ada tamu utama kita yang datang dari jauh ya. Nanti saya perkenalkan namanya, Ustaz Abdul Ghani ya. Dengan podcast Kedai 51 di Jalan Taman Asri Utama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Ustaz ini adalah spesial ya. Dia dulu bekas salah satu wawancara di RCTI yang dia seleksi untuk nuansa pagi jalur ekonomi, bahkan special talk juga ada dulu ya. Nah sekarang dia ini sudah menjadi salah satu aktivis ya di bidang politik ya. Sekarang menjadi ketua Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) ya. Mungkin nanti Sumatera Barat ya. Artinya kan ada ketua umumnya nanti. Nah saya pengen tahu ya, pertama kali kita ucapkan selamat datang ya, karena ini adalah wadahnya ex-RCTI ya. Kita dulu mantan ya dalam destinasi ya. Nah, bagaimana Bung Sulan itu sampai bisa mendirikan partai yang sekarang saya sudah overloaded partai? Mungkin ada alasan-alasan di balik itu. Terima kasih Barul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini di dalam politik, dunia politik ini kan kita selalu tahu, jadi tidak ada yang abadi ya kan, pentingan dan dinamis ya. Jadi kalau di politik, di partai dulu juga setelah dari RCTI kan masuk ke partai dari Golkar ya, final ya, masuk di PDI juga sekalian. Oh pernah masuk PDI juga? Jadi dan sekalian caleg TVRI nya kan. Biasa. Tapi sebelum ke PDI ada yang menarik. Waktu itu kami masuk PIB. Oh tahu, Partai Indonesia Baru. Itu Bang Ciil tuh. Ciil tuh, itu di Menteng tuh. Itu aktivis UI itu, alumni Baharul senior. Itu ada Hariman Srega gitu yang menarik. Itu termasuk Rocky Gerung tuh. Rocky. Iya, dia masuk di perhimpunan Indonesia Baru, nongkrong ya. Itu perhimpunan, di partai ya. Di situ masuk orang-orang yang top, jadi orang aktivis. Ya. Yang dari jurnalis kami masuk tuh yang jelas tuh ada Dana Suara, KTI juga kan, dari TVRI ada Uci. Di PIB dia memang ada tarik itu. Itu partai pemikir itu. Iya partai pemikir. Itu masuk juga ke PAN dan zamannya 2000, zamannya itu zamannya Hatta. Kerajaan saat ini DKI kan, ini ya berkecimpung di partai. Jadi kuturunkan dulu nih partai dari kardinal, aku tahu kan. Hobi juga. Lihat kan. Hobi juga. Nah yang terakhir ini ada partai baru, Partai Amanat Demokrasi Indonesia, singkatan PADI-nya kan. Jadi kebetulan dipercaya untuk di ketua partainya di Sumatera Barat. Luas, jadi luas kan, ada 19 kabupaten dan kota. Yang ketuanya, yang ketua umumnya istilahnya di sini kan Dewan Pimpinan Nasional, istilahnya presidennya itu adalah Rubian Syari'i, itu Mayor Jenderal dan pernah ada juga Pangdam Kalimantan. Dan sekarang masih staf khusus Yusri. Oh itu ya, di Menko ya. Yang di PADI. Jadi intinya ada hobi lah. Apa yang menjadi sasaran target dari keberadaan partai baru? Karena kita sudah lihat banyak partai baru. Ya. Udah. Katanya rakyat udah capek juga dengan partai ini. Karena output apa yang bisa diharapkan dengan adanya partai PADI? Jadi dengan adanya partai baru sekarang ini, ya dengan kehadirannya ini kan satu momen. Dan keputusan MK nomor 35 ya. Nomor 35 tahun 2024 bahwa keputusannya itu adalah kali setiap partai yang peserta pemilu salah satu ini daya tarik juga bisa mencalonkan presiden meskipun parlemen thresholdnya 0% ya kan. Ini daya tarik dibagi-bagi partai baru kan. Jadi ini salah satunya. Yang kedua dari keputusan MK juga ini berubah suatu ada fase baru. Kalau kemarin kan 5 kota dalam pemilu, sekarang bagi 2 tahap. Tahap pertama pemilu nasional, yang
kedua tahapnya adalah pemilu daerah. Bedanya apa? Ya. Nasional dengan daerah. Ya, kalau nasional itu adalah nanti pemilihan hanya presiden, DPR RI, sama DPD. Nah, kalau pemilu tahap 2 ini adalah presiden, kepala daerah, DPRD tingkat 2 dan tingkat 1. Jadi bisa. Nah, sistem pemilihannya apakah langsung atau tidak langsung? Nah, keputusan MK kembali lagi diputuskan kemarin dari MK itu pemilihan kepala daerah dan DPRD tetap seperti biasa, tidak langsung atau pemilihannya langsung. Ya, tadi wacananya ada tidak langsung. Sekarang sudah diputuskan. Dan ini tingkat regionalnya Ya. gubernur langsung masyarakat. Tapi untuk Presiden tidak langsung. Seperti biasa. Ya. yang tidak langsung itu di daerah. Yang tidak langsung nggak ada lagi. Tadi ada wacana. Tadi ada wacana mau tidak langsung di daerah. Tapi wacana itu sudah. Jadi yang membedakannya sekarang adalah sistem waktu pemilihan Itu. tidak bersamaan antara Ya. presiden Dengan daerah. kepala daerah. Itu pasnya. Itu ada dampaknya tuh. Kenapa ini dipisah? Itu ada dampaknya. Pertama, itu berdampak kepada daerah tidak bisa nebeng lagi ke pusat. Nah, contohnya begini. Jadi seperti kemarin itu namanya calon presiden itu ada pengaruhnya ke daerah. Nah, contoh Anies di Nasdem kan, udah tuh PKB gitu. Dengan adanya Anies, jadi partai di daerah itu yang PKB-nya tadi nggak ada dapat kursi, ya jadi dapat kursi. Terangkat. Jadi ada dampaknya itu. Daerah ini nggak bisa nebeng lagi, dan ada efek ekor jas tadi kan. Nah, kalau besok kalau udah bisa nggak ada lagi benar-benar. Berapa lama jaraknya antara pemilihan tingkat pusat dengan tingkat daerah? Maka itu masalah waktu yang ya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan jarak itu 2 sampai 2,5 tahun. Jadi nanti panjang ya, pemilunya 2039 ya. 2029. 2031 baru 2031 pemilihan. Persoalannya yang batas 2,5 tahun ini belum dibahas. Apakah itu ada diadakan pemilu selah pemilihan rakyat juga kan? Apakah ada PJ? Nah, ini belum dibahas nih. Nah, ini masalahnya nanti. Kalau nanti ada PLT, berarti 2,5 tahun itu berarti tidak ada itu kan, tidak pemilihan langsung dirinya kan, bertentangan juga dengan ya, betul. Ya kan. Kalau PLT ya, kalau PJ ya. Tapi kalau pemilihan selah berarti tambah pos lagi nih kan. Ya, ini masalahnya. Ini kan sekarang kita sudah masuk di era digital. Ya. Artinya masalah langsung atau tidak langsung itu sudah tetap berlangsung. Ya. Nah, sekarang agar masyarakat tidak perlu datang ke TPS, kan sudah bisa di reduce cost untuk biaya dengan masyarakat langsung lewat kayak semacam sarana aplikasi. Ini mungkin akan lebih itu nggak diatur nggak sama. Jadi sekarang ini kan keputusan MK dan itu ada judulnya juga kan. Ya, ini lagi ada pembahasan di DPR kan. Di DPR harus menuntaskan pelaksanaan PMU. Ya. Pemilu ini harus tuntas sampai tahun depan nih kan. Karena tahun 2 tahun itu adalah di undang-undangnya kan sudah diputuskan para peserta pemilu. Menarik, karena kalau sudah pakai digital, pertama cost kurangi, kemudian ini bisa dikompensasikan untuk memberikan ruang bagi masyarakat yang mudah ya. Terus bagaimana? Ini kita sudah sampai kepada rencana itu ya. Nah, Anda sebagai pemimpin partai di tingkat daerah, Sumbar misalkan ya. Ini bagaimana melihat peta politik juga begitu? Kalau kita lihat, kita kan awam ada yang bilang jadi safari politik kita di mana-mana. Kalau kembali jauh kan, itu bagaimana? Ya, dengan adanya keputusan MK ini berarti nanti kan rasionalnya nanti akan terjadi banyak calon kan, jadi semua partai bisa mencalonkan ya. Ya, asal peserta pemilu, ya kan bisa mencalon berapa itu partai yang bisa
syarat untuk bisa menjadi peserta pemilu itu di KPU. Nah, berarti nanti ada pengurusan di Kemenkum RI, istilahnya AHU ya. Jumlah kepengurusan Ya, daerah ya, mulai dari kecamatan, Ya. kabupaten, provinsi. Nah, ya, jadi persyaratan HU supaya dapat izin, pertama itu kan harus seluruh provinsi harus ada pengurusnya kan. Kalau 38 ada 38. Setelah itu kepengurusan daerah tingkat 2 di seluruh Indonesia itu harus ada 75%. Oh, dapur ya. Iya, 75%. Itu tingkat kecamatan harus ada 50%. Bagaimana dengan padi sekarang? Apakah punya potensi untuk memenuhi semua syarat minimal bisa lolos? Insya Allah tadi dalam posisi sampai bulan Juli untuk kepengurusan tingkat provinsi 38-nya sudah ada. Kepengurusan tingkat 2 ya kan DPD-nya itu sudah mencapai sudah lebih mencapai 75%. Untuk DPC-nya ya bulan Juli ini sudah mencapai 50%. Jadi telah memenuhi persyaratan untuk masuk ke RI, ya administratif, AHU-nya. Setelah itu baru masuk verifikasi faktual dari KPU. Ya, kalau verifikasi faktual KPU tanpa AHU, masing-masing daerah berdasarkan hitungan jumlahnya ya minimal 1.000 anggota harus ada. KTP anggota yang harus dicari oleh partai. Kita mau dari tingkat bawah sampai ranting gitu. Jadi kalau padi ya mudah-mudahan apa yang membedakan partai padi ini dengan partai-partai sebelumnya? Baik yang ada di luar sistem ya, seperti PDIP, Nasdem, Gerindra, dan Tetap. Apa membedakan? Kalau sama aja kan? Ya. Masyarakat kan bingung kan? Ya. Jadi beda partai padi ini adalah partai yang berkarakter. Jadi ya, dari yang berkarakter ini padi ingin memulai pendirian partai ini ya tanpa pos yang besar. Jadi diimbau kepada para pengurus-pengurus ikut berkorban. Jadi bukan menerima dari pusat, kan biasanya pusat mendirikan satu partai, duitnya itu kan di-drop ke daerah-daerah. Ini padi didirikan, jadi dimiliki oleh seluruh daerah. Jadi kalau umpamanya saya sebagai ketua Sumbar, jadi saya masuk sebagai pemilik dari partai ini. Jadi ibarat perusahaan kita harus ada saham. Ya. Karena melihat kondisi yang sedang terjadi di sini, kita tahu kan bahwa kaitan itu adalah partai baru ya. Anda sebagai seorang politikus ya, yang punya pengalaman di berbagai partai-partai yang sebelum ini kan kita sedang mengalami koalisi pemerintahan dampak sekarang yang banyak digoyang lah Prabowo. Nah, ini pecah nih masyarakat sekarang dalam kayak gitu. Di dalam konteks nasional ya. Kalau dalam konteks nasional bahwa dalam pemilu nanti ya kan ini analisa saya masih tetap Prabowo yang eksis. Karena kita melihat kita semuanya presiden semuanya punya kelemahan dan kelebihan. Dan saya melihat Prabowo ini mempunyai kelebihan, ya kan, sangat nasionalis, ya kan, dan selalu berbicara tentang kedaulatan rakyat. Jadi selalu berbicara untuk rakyat dalam programnya untuk kalau tentang Prabowo. Jadi kalau ke depannya nanti ini pertaruhan. Kalau saya melihatnya di dalam Indonesia ini ada satu rumah ya yang merupakan rival Prabowo yang dia datang. Nomor satu ya itu adalah Anies. Tapi kalau dalam konteks politik Prabowo akan bergabung dengan Anies ya secara formalnya, secara informalnya pemilu sudah selesai. Susah kalau dia akan terjadi. Sekarang kenapa kita melihat
tekanan Oh. politik ya dan media ya. Artinya saya melihat Ya. dari aspek Ya. komunikasi politik ya, komponen ya, itu Prabowo ini tertuduh. Ya. Nah ini apa? Karena ada beberapa kebijakan yang sangat Ya. kontroversial, tapi tidak bisa ditangani dengan baik. Nah, ini ada pembiaran. Apakah ini juga bagian dari jebakan politik atau memang ada kepada Prabowo karena salah mengelola timnya untuk menghadapi situasi ini? Terasa enggak, Bro? Terasa kebijakan Prabowo itu enggak kontroversi, tapi diciptakan supaya kontroversi. Kalau saya melihat, yang menciptakan tentu ada lawan-lawan politik, ya kan? Yang tidak menghendaki Prabowo itu jadi presiden. Kenapa? Maksudnya musuh dalam selimut. Ah? Kalau saya sederhana kan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut bisa, dan musuh di luar juga bisa. Gitu. Karena begini, Prabowo selalu konsisten untuk pemberantasan korupsi. Selalu dalam pidatonya tidak lepas daripada itu. Karena untuk rakyat. Ya. Contohnya apa bisa kita lihat? Artinya kan kalau saya sudah bisa menganalisa ya beberapa poin ya, di mana teman-teman berkata yang jadi menteri salah ya, seperti kasusnya. Kemudian misalnya ini Prabowo cukup berani. Kemudian juga kasus yang batu ada beberapa orang. Kemudian kita lihat juga kementerian imigrasi yang juga kan. Cukai juga kan. Nah pertanyaan kita sekarang, apakah ini akan konsisten berjalan terus atau hanya sekedar window dressing aja buat membuat kesan orang yang sudah elak? Ini gimana? Jadi kalau karakter Prabowo, Marlon kan nggak tahu dari dulu bahwa beliau konsisten. Dia selalu dalam pidatonya mengatakan, walaupun temannya, walaupun saudaranya atau siapapun asal melanggar aturan, dia nggak pernah selesaikan secara aturan. Dan itu kan dibuktikan, ya kan dibuktikan, selesaikan secara hukum. Kalau memang bersalah, jadi konsisten beliau. Kita sudah lihat kasusnya bagian. Iya, banyak kasusnya kan. Nah, sekarang masalahnya masih ada juga ya perilaku yang kita anggap masih terkesan orang menganggap ini berarti ACC Prabowo, tapi sebenarnya tidak. Ya. Contohnya sekarang ini lagi heboh isu soal tali. Tetapi sebenarnya dia belum jadi tempat ada subsidi terhadap tali. Kita beri contoh misalnya. Kemudian kemarin ada kenaikan BBM untuk pertama ya sampai 4.500 rupiah. Nah, kan berapa juta barangnya. Nah, ini juga nggak turun ya kan. Nah, apakah skenario pengelolaan harga di lapangan ini biar bisa menjadi alat politik juga untuk menggoyang Prabowo? Iya kan, di dalam pelaksanaan sesuatu itu kan tidak semudah apa yang dikatakan. Yang pertama kalau kita catat Prabowo itu adalah dia komitmen ini harus diselesaikan. Persoalannya dalam proses untuk menyelesaikan itu tentu ada aparat-aparatnya, pembantu beliau kan. Nah, dari pembantu beliau itu, ya kalau kita melihat kan ada yang benar-benar 100% membantu. Kalau saya melihat secara anunya, pembantu beliau itu yang ikut membantu program Pak Prabowo itu adalah seperti Menteri Keuangan, konsisten dia, Menteri Pertanian. Ini yang nampak dua, yang kelihatan ini baru dua. Kalau yang lainnya kemana? Ini lainnya nggak tahu apakah dia memang tidak bisa menerapkan atau memang mereka terlibat di dalam itu. Kita nggak tahu. Kan dia ya, apakah memang menunggu waktu aja? Ya, menunggu waktu kan ada prosesnya kan. Contohnya gini, BGN, Dadan ya kan? Ya, Dadan. Indana ya. Dadan Hendaya, begitu dekatnya dia. Bahkan dia mengatakan, saya sedih katanya. Ya kan? Tapi mau tak mau kalau melanggar hukum, tetap ada. Memang aparat-aparat dan pembantu di bawah ini untuk mengeksekusi apa kata Pak Prabowo ini banyak yang belum dieksekusi gitu. Ya nggak tahu. Ini pengawasannya ini belum jelas nih. Kenapa belum dieksekusi apa yang kata di lapangan gitu. Prabowo sekarang sedang menjalankan tentang RUU perampasan aset yang memang sudah lama
mangkrak nih kita. Ya. Karena kita tahu adalah joke lah ya. Giliran kalau partai butuh sesuatu yang didukung, cepat untuk prosesnya. Ya. Kan reformasi publik. Kemudian kita juga Puan Maharani bilang ya, kami siapkan nanti alat hukum untuk MBG. Teriaklah masyarakat Indonesia. Giliran lu seneng katanya lu sebutin kita perampasan aset kagak jelas. Nah, ini bagaimana? Dan melihat karena Prabowo sudah menggadang-gadang soal RUU perampasan aset. Ya itu tadi, apalagi tidak mendukung. DPR ini sebenarnya tidak mendukung, gitu kan? Kenapa ya tidak mendukung? Ya kalau saya menganalisa, bagaimana kalau untuk disahkan itu ya justru mereka yang pertama yang mau. Iya kan, ini analisa saya begitu. Jadi makanya ditunda-tunda aja. Jadi apa yang mesti diperbuat oleh masyarakat? Kan begini, ini saya lihat begini, sama dengan kasus yang tadi Mas Karim saya. Ya. Kasusnya kontroversi ya. Jadi dia ada semua pendukung. Masa usul hukum pakai mendukung, pakai merek segala. Nah, kemudian bisa mengatakan pandangan tadi. Jadi Yusril bicara, Mahfud bicara, Hotman Paris juga bicara kan. Padahal yang sebetulnya tidak perlu gitu sampai kelompok-kelompok kayak yang lain yang bicara. Padahal kasusnya biasa, persoalan hukum saja kan. Nah, kenapa? Nah, bagaimana Anda melihat ini? Tadi sudah kita bicara soal MTG, sekarang kita bicara masa kasus yang sedang ini. Itu kan persoalan hukum ada, yang lebih berat itu kan persoalan politis. Ya kan? Itu yang berat sebenarnya. Nah, ini politik hukum itu. Iya, ini yang jadi persoalan. Nah, siapa yang bermain? Jadi itu tingkat elit ya. Permainan itu. Itu kan terjadi negosiasi aja. Tadi kan persoalan perampasan aset. Kenapa DPR nggak? Kenapa mahasiswa tidak mau demo? Ya seharusnya demo dan masyarakat itu kan bagus itu. Ini yang di demo cuman kenaikan pertama yang menggunakan kelas menengah ke atas. Kan nggak nyambung masyarakat sebenarnya. Sebenarnya ada semacam ini ada semacam kita melihat mana isu yang sensi untuk menggerakkan orang agak emosional, itulah satu cara yang diajar ya. Tapi menurutku sudah substansi itu penting kan. Itu artinya singkat perbedaan bagi kurang aja orang marah. Tapi perampasan aset menyentuh masalah yang sangat fundamental nggak ada. Kenapa? Ya ini tadi sekarang para koruptor itu duitnya banyak, ya kan? Nah, sekarang masyarakat, sebagian masyarakat, ya kan? apa? Pragmatis kan? Kalau umpama ada yang komersial, siapa yang nggak mau? Oke. Ya kan? Thanks dulu, bagus sekali ini kita luar biasa. Langsung dapat dua kata ya, kita luar biasa. Saya setuju dengan beberapa pendapat yang terkait dengan masalah bagaimana kita memfokuskan ya kritik kita itu supaya kita bisa melihat ini yang seni atau ini by design. Oke, makasih ya, bisa. Demikianlah pembicaraan kami dalam podcast dari Mas Satu kali ini menghadirkan rekan saya yang juga pernah jadi wakil saya di RCTI ini ya, di manajer ya. Tapi beliau ini juga pengalaman di berbagai politik dan sekarang kami membahas hal-hal yang sangat substansial untuk masa depan Indonesia, terutama untuk melihat Indonesia bangkit. Demikian dari saya, Bapak Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.